wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau mungkin selamat pagi ya. Eh, Video ini saya rekam di malam hari, jadi mungkin menyesuaikan saja ya intinya ya. Jadi pelajaran kita kali ini adalah melanjutkan pelajaran sebelumnya. Kalau pelajaran sebelumnya itu kita membahas tentang mengganti sekring dan mengganti bola lampu kepala ya. Nah, langkah berikutnya adalah mengganti bola lampu belakang, lampu rem, dan lampu mundur. Nah, sedikit refreshing mengenai mengganti lampu kepala ya. Itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jangan pernah menyentuh kaca pada bola halogen. Kenapa? Karena tangan kita itu mengeluarkan semacam uap ya. Jadi kalau kita pegang halogen, nah tangan kita kan lembab maksudnya. Nah, itu akan beresiko menimbulkan semacam reaksi kimia dalam lampu tersebut. Nah, untuk jelasnya atau spesifiknya terus terang saya juga tidak tahu, tapi eh, jika hal itu dilakukan maka akan sangat beresiko bahwa lampu itu akan mengalami masalah dalam artian mungkin kemampuan berpendarnya atau sinar yang dihasilkan itu mungkin akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah daya pada bohlam lampu harus sama dengan bohlam yang lama. Jadi misalnya kalian menggunakan 90 watt sama 100 watt ya. Jadi kan kalau lampu kepala itu kan ada 90 watt per 100. Nah, itu berarti 90 watt untuk yang dekat dan 100 watt untuk yang jauh. Nah, usahakan kalau bisa jangan kalau mengganti lampu itu jangan sampai beda. Apalagi misalnya dayanya lebih tinggi. Kalau lebih rendah dengan kemampuan yang pencahayaannya yang lebih terang, mungkin tidak masalah. Tapi kalau kalian mengganti dengan daya yang lebih tinggi atau kemampuan yang lebih tinggi, misalnya harusnya 90 per 100, kalian ganti dengan 100 per 120, nah itu akan sangat beresiko terhadap sekring, terutama sekring, atau mungkin kemampuan relaynya kalau dia menggunakan relay. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan untuk yang ketiga ya, saat pemasangan bola lampu, itu pastikan bola lampu duduk tepat pada tempatnya. Persinggungan yang tidak tepat mengakibatkan getaran yang menimbulkan panas sehingga bola lampu mudah putus. Jadi saat proses pemasangan itu kan di belakang lampu itu ini ya, misalnya ini belakang lampu sini kan ada semacam kontak poin antara lampu dengan konektornya. Nah, di situ pastikan posisinya tepat, jangan sampai misalnya kita miring misalnya. Karena bisa jadi lampu itu ujung konektornya itu atau kutubnya itu tidak rata sehingga dia miring sehingga atau salah satu kontaknya menjadi tidak tepat ya, dia tidak berkaitan dengan erat, maka sangat beresiko untuk panas. Nah, panas ini kalau dalam jangka waktu dekat misalnya kita hanya menyalakan sebentar mungkin tidak masalah, tapi ketika malam hari misalnya kita menggunakan kendaraan berjam-jam mungkin perjalanan jauh gitu, nah itu akan sangat beresiko panas. Nah, ketika panas ini berlebihan maka filamen lampu juga akan mengalami panas yang berlebihan juga dari standarnya. Nah, itu akan sangat beresiko untuk memutuskan filamen di lampu kepala. Nah, ini sekali lagi sangat perlu dihindari untuk pemasangan yang tidak tepat. Kemudian melanjutkan pembelajaran yang kemarin mengenai sekring dan penggantian lampu kepala. Yang ketiga adalah mengganti bola lampu belakang, lampu rem dan lampu mundur. Nah, lampu yang dipasang pada mobil mempunyai fungsi yang penting bagi keselamatan kendaraan di jalan raya. Jika ada salah satu yang mati, maka harus segera diganti. Nah, ini contohnya ini. Di sini ada 3 lampu, lampu kuning, putih, sama merah.
Kalau kuning ini kita tahu pasti ya, dia digunakan untuk tanda. Jadi kalau kita mau belok ke kiri, belok ke kanan, itu kita sebaiknya memberi tanda dengan menyalakan lampu riting atau sen kepada kendaraan lainnya, terutama yang di belakang kita atau di depan kita ya. Atau misalnya di persimpangan, maka semua kendaraan dari arah itu kalau bisa itu semaksimal mungkin mereka mengetahui posisi kendaraan kita. Dalam artian mereka bisa membaca arah pergerakan kendaraan kita, sehingga apa? Akan mengurangi resiko kecelakaan. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, langkah-langkahnya sendiri adalah yang pertama, tentukan bagian bohlam lampu yang akan diganti. Pada beberapa tipe lampu belakang, cover lampu dibuka dari luar dengan akses skrup pengikat. Nah, ini contohnya. Ini di sini ada sebuah contoh lampu. Di sini ada skrup. Ini ya, di mouse ini ada skrup. Kemudian beberapa kendaraan mungkin cuma ada satu atau dua gitu ya. Tapi ada juga beberapa kendaraan itu yang tidak bisa terlihat dari luar skrupnya, tapi mungkin eh, bagasi belakang itu dibuka dulu baru bisa dibuka skrupnya, juga bisa tergantung jenis kendaraannya. Kemudian lepaskan skrup pengikat, kemudian lepas bohlam dengan cara menekan dan diputar. Karena kontak konektor ya, antara kontak konektor dengan lampu itu dia di belakangnya ada semacam pegas yang digunakan agar kontak ini dengan lampu itu menjadi erat ya. Maka cara melepas lampunya adalah dengan ditekan dulu, kemudian diputar, baru ditarik. Nah, itu cara melepas bohlam lampu untuk lampu rem belakang ini atau lampu kota dan sebagainya ini. Kemudian periksa bohlam lampu berapa ukuran daya yang dipakai. Apakah 5 watt, apakah 10 watt, atau mungkin spesifikasi sesuai kendaraan yang digunakan. Nah, hal ini perlu diperhatikan karena sebagaimana lampu kepala tadi, kalau kita menggunakan atau mengganti dengan spek yang berbeda, itu resikonya adalah sekringnya ya. Kalau dalam artian kapasitas sekring. Jadi kalau misalnya tadinya 5 watt, kok kita ganti dengan 10 watt, benar akan lampu itu menjadi lebih terang. Itu benar. Akan tetapi resiko lainnya adalah yang perlu kita pertimbangkan adalah dari kemampuan sekring. Jadi kalau sekringnya itu misalnya hanya 10 ampere, kemudian lampunya kita ganti dengan daya yang lebih tinggi, maka sekring ini akan sangat berpotensi sekali untuk putus. Jadi sebaiknya kalau pada saat mengganti lampu eh, apapun itu ya, misalnya rating kota atau lampu rem, itu sebaiknya menggunakan spesifikasi daya yang sama. Nah, kalau dayanya lebih rendah gimana? Kalau dayanya lebih rendah itu yang paling aman adalah sekringnya. Tapi perlu diperhatikan juga jenis lampunya ya. Misalnya kalian menggunakan menggunakan lampu dengan daya yang rendah. Misalnya tadinya 5 watt, kalian ganti dengan 3 watt, apakah boleh? Sangat boleh sekali. Cuman kalian perhatikan kemampuan pencahayaan dari lampu itu. Karena kalian kalau dengan misalnya maaf, kalau kalian ganti dengan daya yang lebih rendah, misalnya dengan tadinya 5 watt kok menjadi 3 watt, itu kalau tipe bohlamnya sama misalnya menggunakan filamen ya, itu dipastikan kemampuan pencahayaannya akan menjadi redup. Nah, ini kan tidak bisa terlihat. Kecuali kalau kalian ganti dengan daya yang lebih rendah, tapi mungkin kalian ganti dengan LED. Nah, itu mungkin tidak apa-apa, karena LED sendiri kalau kita perhatikan atau kita amati, dengan daya yang lebih rendah, dia mempunyai kemampuan
pencahayaan yang lebih baik daripada bohlam. Nah, itu tidak masalah. Kemudian langkah berikutnya adalah bersihkan konektor dengan sikat kawat atau lap dari kotoran atau karatan. Nah, pada saat proses penggantian ini, baiknya itu konektor itu dibersihkan. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena bisa jadi kan kita bisa bisa melihat bahwa kondisi lampu ini digantinya kapan misalnya, atau mungkin dari baru kali ini selama lebih dari 5 tahun atau mungkin 10 tahun baru diganti lampunya. Nah, di sana kan akan sangat berisiko permukaan kontak poin antara konektor dengan lampu ini kan timbul panas, dia timbul kotoran sehingga dia menjadi kotor atau tahan. Ketika di sana ada kotoran, maka tahanan lampu ini akan menjadi lebih besar, dan ketika tahanannya menjadi lebih besar, dayanya juga akan menjadi lebih besar, sehingga akan sangat beresiko juga untuk meningkatkan atau akan mengurangi kemampuan dari sekring, sehingga bisa jadi dengan kotoran-kotoran ini, karena dia tahanannya lebih tinggi, maka sekring akan mendapat beban yang lebih tinggi sehingga sekring menjadi cepat putus. Nah, dengan dibersihkannya ini itu akan mengembalikan kemampuan atau meminimalisir tahanan yang akan ke lampu, sehingga sekringnya tadi itu tidak akan beresiko untuk putus. Itu langkah yang kelima. Nah, langkah yang kelima adalah ambil bohlam lampu yang baru dengan ukuran yang sama dengan bohlam yang lama. Nah, ini kaitannya tadi dengan langkah nomor 4. Periksa berapa ukuran daya yang dipakai. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, maka saat mengganti lampu pastikan mempunyai daya yang sama. Kemudian berikutnya adalah pasang bohlam lampu yang baru dengan cara menekan dulu, baru diputar. Tentu saja arah putarannya adalah arah yang terkunci ya, sehingga kalau setelah kita putar, kalau kita lepas lampu itu akan terkunci sehingga tidak bisa kita putar lagi. Nah, kemudian pasang cover lampu belakang. Kemudian uji kerja lampu dengan menginjak pedal rem atau mungkin memutar saklar lampu kota. Apakah setelah diinjak pedal remnya kok masih tetap mati? Nah, kalau misalnya sudah diganti lampu baru dan sudah dicek sebelumnya kok lampunya nyala, kemudian setelah dipasang kok masih tidak nyala, berarti kan di sana ada trouble antara pedal rem, aki, sama lampunya, atau mungkin switchnya tidak masalah, akinya tidak masalah, lampunya tidak masalah, tapi ternyata ada masalah dari mana? Di groundingnya bisa jadi, atau mungkin ada kabelnya yang putus bisa jadi juga. Nah, ini perlu diperiksa, bisa menggunakan tes lem atau multi tester. Kalau menggunakan tes lem, minusnya ke bodi, kemudian plusnya nanti pedal rem itu diinjak, kemudian dicari cek apakah ada arus yang putus atau tidak. Kalau menggunakan multitester berarti mungkin akinya dimatikan dulu. Kalau memakai hubung putus ya, akinya dimatikan dulu, kemudian salah satu ujung ke ujung saklar, satunya lagi ke tiap kabel. Cuman ini akan membutuhkan kabel ke multitester yang lebih panjang. Atau bisa jadi dengan aki yang nyala, pedal rem diinjak, kemudian multitesternya kita posisikan ke voltmeter, berarti karena aki itu tegangannya 12 volt, maka multitesternya kita posisikan ke DC 50. Nah, dari DC 50 ini yang probe main itu ke body, yang probe plus ke kabel-kabelnya tadi. Apakah ada yang putus atau tidak? Karena bisa jadi yang dari switch itu keluar, tapi nanti setelah mendekati lampu, entah itu di konektor, nah ada salah satu yang terputus atau mungkin konektornya yang kotor juga bisa. Nah, itu untuk yang 9, uji kerja lampu
rem atau lampu kota. Nah, begitu juga dengan saklar ya, saklar lampu kota. Kalian cek di setir, posisi setir sebelah kanan, di situ ada posisi saklar lampu kepala, kalian putar sekali saja, ceklek gitu. Nah, dari situ kalian cek jalurnya lampu kepala, apakah ada yang mati atau tidak. Jika lampu kota tidak nyala, kemudian langkah-langkah ini ya, ini gambarnya ya, gambarnya. Nah, ini setelah dicek lampunya nyala, setelah diinjak pedal remnya atau mungkin lampu kotanya diputar. Nah, ini yang menjadi hal penting yang perlu sangat diperhatikan adalah selalu gunakan ukuran bolam yang sama dengan aslinya saat penggantian. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk jenis-jenis kendaraan yang saat ini sudah beredar. Kita tahu kendaraan-kendaraan saat ini itu yang beredar hampir semuanya itu menggunakan lampu LED. Nah, pada saat penggantian ini pastikan dayanya sama. Karena contohnya saja misal rating ya, rating itu atau sen itu kalau yang kendaraan lampu sekarang itu dia yang menjadikan lampu rating itu berkedip itu tidak menggunakan jenis flasher yang seperti kendaraan sebelumnya, versi sebelumnya. Kalau yang dulu itu kan dia pakai flasher kotak kecil. Nah, yang sekarang ini dia cenderung menggunakan modul microcontroller ya. Jadi durasi kedipnya itu diatur oleh microcontroller atau mungkin transistor yang memang sudah disetting dengan tahanan tertentu. Nah, jangan sampai ini tahanan lampunya ini dia berbeda. Kenapa? Kalau ini sampai berbeda, nanti modul ini akan membaca dengan tegangan yang berbeda, sehingga kalau ada sesuatu yang bermasalah dari laporan modul ini ke ECU, mobil itu akan menjadi apa ya, kerjanya tidak optimal gitu. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Kemudian hati-hati saat melepas atau memasang bolam lampu. Tekanan yang terlalu kuat dapat memecahkan lampu, tapi kalau tekanan terlalu kurang ya kita nggak akan bisa memasukkan lampu. Itu yang perlu diperhatikan dua tadi ya. Kemudian yang keempat, memperbaiki rangkaian kabel. Kita tahu kabel itu merupakan konduktor yang digunakan sebagai media mengalirkan listrik. Nah, sekali lagi kabel merupakan konduktor yang digunakan sebagai media mengalirkan listrik. Nah, terdapat beberapa tipe kabel di antaranya satu, kabel yang terbungkus isolator tipe pejal dan tipe serabut. Kabel tipe serabut paling banyak digunakan pada kendaraan kelistrikan otomotif. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya, di mobil itu kan posisinya dia ditekuk-tekuk menyesuaikan bodi agar tampilannya tentu saja rapi ya. Nah, ditekuk-tekuk kemudian dia harus menyesuaikan posisi bodi, maka dia menggunakan serabut. Nah, maka kalau kita buka di kendaraan akan sangat jarang sekali kalian menemukan kabel bodi itu tipe kabelnya engkel ya. Contohnya engkel itu ya bukan pejal. Sorry, engkel itu pejal. Jadi dia tidak bisa kalau ditekuk sekali dua kali dia akan patah. Beda dengan serabut yang mungkin ditekuk sekali sampai 5 kali mungkin nggak akan patah. Nah, itu jenis kabel. Kemudian kabel tanpa isolator. Kabel jenis ini digunakan sebagai kabel bodi atau ground. Ini yang tanpa isolator. Kabel ini menghubungkan antara blok mesin dengan bodi ya, bodi kendaraan atau rangka kendaraan. Ini biasanya untuk menghubungkan mesin dengan bodi atau mengalirkan groundingnya atau min ya, min aki. Kemudian berdasarkan besar arus mengalir, kabel dikelompokkan menjadi dua, yaitu kabel diameter kecil
dan kabel diameter besar. Kabel diameter kecil yaitu kabel yang digunakan untuk beban lampu dan aksesoris lainnya. Jadi kalau lampu-lampu itu dia kecil ya, tipenya kecil. Kemudian misalnya yang rating ya, rating lampu lampu kota, lampu rem, lampu mundur. Nah, itu tipe kabelnya kecil-kecil. Kemudian kabel yang diameter besar yaitu kabel yang menggunakan untuk kabel baterai. Contohnya apa? Contohnya adalah motor starter. Kalau kalian perhatikan, misalnya kalian mungkin pernah membuka kendaraan, itu dari aki sampai motor starter, baik plus maupun min, itu akan kedapatan dua kabel gede. Nah, fungsinya apa? Dia fungsinya untuk mengalirkan arus listrik yang besar, karena motor starter itu dia arus yang dibutuhkan itu sangat besar untuk motor starter. Nah, selanjutnya adalah kode warna kabel. Guna mempermudah identifikasi maupun penelusuran, bila terjadi kerusakan pada rangkaian kelistrikan, maka isolator kabel dibuat warna. Bayangkan misalnya kalau untuk menyalakan lampu itu misalnya ya, misalnya rating kota, lampu rem, lampu mundur, itu warnanya hitam semua. Pada saat ke belakang yang bermasalah misalnya lampu mundur. Saat kita cek ke depan, yang belakang hitam, yang depan juga hitam. Kita kan akan sangat susah untuk menganalisis kerusakan jaringan. Nah, maka dibuat warna. Biasanya agak beda-beda. Tiap kendaraan mempunyai spesifikasi warna yang berbeda. Nah, maka dengan warna ini akan memudahkan kita untuk memeriksa kerusakan jaringan kelistrikan. Pada wiring diagram, warna kabel ditujukan dalam kode abjad. Karena terbatasnya warna, maka warna isolator kabel ada yang model diberi garis strip, misalnya hitam kuning atau misalnya putih biru dan sebagainya. Pengkode kabel model ini warna kabel yang didominan diletakkan di depan, sedangkan strip diletakkan di belakang. Contoh kabel satu warna dengan kode B berarti kabel adalah black atau hitam. B itu mewakili black, hitam. Sedangkan kode BW berarti warna kabel adalah hitam strip putih. B-nya ini black, W-nya ini white. Black, white. Nah, berikutnya adalah kode tabel ya. Di sini disebutkan kodenya B. Singkatan dari apa tadi? Yang B adalah black. BR. B-nya black, R-nya apa ini? Sorry, BR ini brown ya, bukan B sendiri, R sendiri bukan. Tapi BR ini mewakili kata brown, coklat. Kemudian hijau. Hijau ini, maaf ini tabelnya agak selencuh. Kalau hijau itu kodenya adalah G, green. Kemudian grey atau abu-abu itu kodenya adalah GR, grey. Kemudian kalau biru tidak ada kodenya di sini. Kemudian orange atau oranye itu kodenya adalah O. Pink itu atau merah muda adalah P. Red itu adalah merah. Violet itu ungu. Kemudian kalau white di sini harusnya W ya. Tapi sekali lagi mohon maaf, ini tabelnya karena ini yang buat dinas mungkin ngoyak target ya, jadi ini tidak lurus sama kodenya. Nah, contohnya ini orange dia O, pink itu ini merah muda, di sini P, red itu R, red merah dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah ukuran kabel. Nah, kita lihat di sini
kabel itu dalam satuan metrik 0,5, 0,8, 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 8, 13, 19, 32, 40, 50, 62, dan seterusnya. Kemudian kalau ada SAE AWG itu 20, 18, dan seterusnya. Kemudian di sini persatuan ohm meternya ya. Jadi kalau kabel setengah milimeter itu mempunyai tahanan per 1000 feet atau per 100 kaki ya, per 1000 kaki ya. Itu tahanannya dia mencapai 10 ohm. Kemudian semakin ke bawah kan semakin membesar diameternya. Nah, itu akan mempunyai tahanan lebih rendah. Sehingga dapat bisa atau bisa kita simpulkan bahwa kabel yang mempunyai diameter yang besar itu akan mempunyai tahanan yang lebih kecil gitu. Kita lihat di sini setengah mili saja atau 0,5 mm itu tahanannya per 1000 feet 1000 kaki itu adalah 10 ohm, tapi dengan yang 62 mm itu tahanan per 10 ohmnya itu cuma 0,09 ohm per 1000 kaki. Nah, sehingga sekali lagi bisa disimpulkan semakin besar diameter kabel maka tahanannya semakin kecil. Kemudian berikutnya adalah daya. Nih, arus ampere ya, arusnya itu dalam satuan ampere, dayanya dalam satuan watt. Nah, arus 1 ampere itu idealnya adalah 12 watt. Ini masing-masing kalau 3 ya. Ini kakinya, panjang kaki maksudnya, panjang kabel 20 kaki. Itu dayanya ini. Ini arusnya 1,5 ampere. Daya maksimumnya adalah 18 watt. Kemudian 2 ampere. Daya maksimumnya adalah 24 watt gitu. Jadi semakin besar arus maka dayanya akan semakin tinggi gitu. Ini nanti kalau dihubungkan dengan tahanan maka akan ketemu daya ini. Kemudian contoh, tentukan ukuran kabel untuk lampu penerangan daya 200 watt. Nah, bila jarak lampu sampai sumber listrik 18 kaki, tentukan pula penurunan tegangan akibat panjang kabel. Nah, besar arus yang mengalir adalah I ya, I itu adalah arus, P itu adalah tekanan ya, P itu adalah voltase. P itu 200, P itu adalah daya, ini arus, P-nya daya, V-nya tegangan. Nah, besar arus yang mengalir adalah 200, V-nya 12. 200 watt dibagi 12 berarti untuk 18 kaki adalah besar arus yang mengalir per ini ya, per 12 volt. Ini kalau kita cari arusnya maka ini tinggal dibagi aja dengan tegangan, ketemunya adalah 16,6 ampere. Kemudian berikutnya adalah ukuran kabel untuk daya 200 watt dengan jarak 18 feet dari tabel di atas adalah 14. 14 ini didapat dari mana? Dapat dari ini.
200 dibagi 18. Atau luas penampangnya adalah 2 mm. Atau kita coba ya, kita coba hitung bentar. 200 dibagi 18. Kita perhatikan berapa, sama dengan ini 11, 14. Kita coba cek sini. Ini ya. Jadi dayanya kan berarti ada yang saya koreksi ya. Kalau 200 watt itu ini. Jadi ini masuk range-nya ini 18. Nah, ini kan panjang arus ya. Sorry, 18 kaki. 18 kaki. Nah, ini panjangnya. Jadi ini 15 sampai 20 masuknya ring ini ya. 15, 20. Nah, ini masuknya 14. 14 gig ukurannya ya. Ukurannya adalah 14. Kalau mau menggunakan daya 200 watt, panjangnya 18 kaki. Luas penampangnya itu adalah 2 mm. Kalau kita lihat di ini penampang 14. Nah, kalau 14 itu penampangnya adalah 2. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mencari daya, berarti 200, mencari arusnya ya. 200 watt ini arusnya berapa? Karena tegangan di kendaraan itu adalah 12 volt, maka 200 dibagi 12. Ini arus yang mengalir di sini adalah 16,6 ampere. Sekali lagi, kemudian cara mencari ini 14 gig-nya adalah ini 200 watt. 200 watt dengan jarak 18. Nah, kita bisa lihat di sini. 200 watt itu ini range-nya ya. Daya 200 itu ketemunya karena 18 itu antara ring 15 sama 20, kita ambil yang terdekat yaitu 20. Nah, ketemunya 14 gig. Kemudian kalau 14 gig itu kita cari penampangnya adalah 2, diameter kabelnya 2 mm. Itu contoh pencarian data. Kemudian dari tabel di atas dapat diketahui tahanan kabel yaitu 14 gig. Kalau 14 gig itu, ini sekali lagi kalau kita baca di sini, tahanannya per 1000 kaki itu adalah 2,8 ya, 2,8 ohm, sehingga tiap 1000 feet adalah 0,0028 ohm per feet, sehingga kalau kita kalikan 18 feet, ya kita kalikan saja 0,0028 dikalikan dengan 18, sehingga ketemunya sepanjang 18 feet tadi ketemunya adalah 0,05 ohm. Nah, dengan demikian besar voltage drop sebesar arus kali tahanan. Nah, arusnya tadi berapa? 16,6 ampere. Kemudian resistennya atau tahanannya adalah 0,05. Nah, sehingga ini kedua nilai ini 16,6 dikalikan 0,05 adalah 0,83 volt. Jadi nanti akan
sepanjang 18 kaki tadi, itu akan terjadi penurunan sebesar 0,83 volt ya. Kalau harusnya di titik awal itu 12 volt, nanti di ujung kabel yang 18 kaki tadi itu jadinya tidak 12 volt lagi, tapi 11,17 ya, 11,17 volt. Nah, kemudian itu tadi cara perhitungan drop voltage sebuah kabel. Kemudian langkah-langkah memperbaiki kabel. Nah, ini sebelah kiri ini adalah tang potong kabel ya, tang potong kabel. Kemudian kalau yang sebelah bawahnya ini adalah mengukur, jadi diameter kabelnya itu diukur. Nah, cara memperbaiki kabel sendiri yang pertama adalah potong kabel yang rusak, kemudian kupas kabel dengan tang pengupas dengan panjang 10 mm atau 1 cm. Ukur diameter kabel untuk menentukan ukuran kabel penyambung yang akan digunakan. Nah, pastikan gunakan yang tipe kabel yang sama. Kemudian geser heatsink ke kabel yang akan disambung, kemudian panasi heatsink tersebut dengan heater. Nah, ini contohnya heatsink. Potong kabel yang rusak, kemudian kupas kabel dengan tang pengupas dengan panjang 10 mm ya, atau 1 cm. Kemudian ukur diameter kabel untuk menentukan ukuran kabel penyambung yang akan digunakan. Kemudian buat kabel penyambung yang akan digunakan, masukkan heatsink tube ke kabel penyambung. Nah, ini heatsink tube itu semacam selongsong ya, warnanya macam-macam, ada yang merah, ada yang hitam. Kemudian kalian setelah disolder, kalian panasi tadi heatsinknya tadi. Nanti keduanya akan menjadi heatsink tadi akan mengecil, akan mengkerut, sehingga semacam isolasi ya, akan kuat. Nah, sambung kedua kabel dengan krim mark, kemudian solder sambungan. Geser heatsink tube ke kabel yang akan disambung, kemudian dipanasi heatsink tube dengan benar. Nah, sekali lagi, tadi ya, kedua kabel dikupas dulu ujungnya, kemudian disolder. Setelah disolder, heatsinknya itu nanti dipanasi untuk menjadi isolator. Kemudian memperbaiki konektor kabel, konektor atau soket, kabel atau wire konektor. Konektor sendiri berfungsi sebagai tempat penyambungan kabel pada sistem kelistrikan. Konektor sendiri macam-macam, ini contohnya. Contoh konektor, ada juga yang ini kita bisa lihat. Ini ya. Atau mungkin kalian di rumah pernah buka radio atau TV, tipe konektornya bisa macam-macam. Konektor terdiri dari kaki laki-laki dan konektor perempuan. Rumah konektor terbuat dari plastik karena dia isolator. Dalam rumah tersebut terdapat lubang untuk memasukkan terminal kabel. Jumlah terminal pada konektor sangat beragam, mulai dari satu terminal sampai puluhan terminal. Agar penyambungan konektor lebih mudah dan tidak salah, maka pada konektor terdapat knob. Nah, ini contoh salah satu knob. Jadi dia bentuknya unik. Nah, ini knob, nanti di sini juga sama. Ini yang female, ini yang male. Nah, sehingga bila posisi tidak tepat, maka konektor tidak dapat masuk. Jadi ini konektor ya, knob-nya tadi untuk membatasi agar jangan sampai salah tancap gitu ya, salah tancap atau kebalik gitu. Itu enggak, kalau terbalik nggak bisa.
fungsinya NOK tadi. Sedangkan untuk menjamin agar sambungan lebih kuat maka dipasangi pengunci. Kalau kita misalnya pernah buka mesin ya, pernah buka mesin atau buka motor itu, di situ ada sambungan atau konektor. Itu kalau kita tarik langsung, itu kan sering tidak bisa ya, tapi kita harus pencet dulu, klik dulu, baru kita tarik, itu baru bisa terlepas. Nah, itu salah satu pengunci yang dimaksud dengan pengunci. Kemudian teknik melepas penguncian terminal ada beberapa macam, di antaranya ini mungkin tidak semuanya. Satu, mengangkat pengunci kemudian rumah konektor ditarik. Menekan pengunci kemudian rumah konektor ditarik. Langsung menarik rumah konektor. Kalau yang tipe nomor 3 ini biasanya terjadi di elektronik. Maksudnya elektronik yang kecil-kecil ya. Tapi bisa jadi juga yang di motor misalnya. Karena kalau yang langsung menarik rumah konektor ini akan sangat beresiko kalau ada getaran di kendaraan tersebut. Tapi rata-rata hampir semuanya konektor itu ada penguncinya. Walaupun beberapa tipe ada yang tidak menggunakan pengunci. Misalnya skun motor ya, motor itu misalnya yang ke lampu itu enggak ada penekanan dulu baru ditarik, enggak, tapi dia langsung aja tarik. Cuman resikonya adalah dia mudah kendor. Beda dengan yang ada penguncinya, ditarik dulu, ditekan dulu, kemudian ditarik atau dipencet dulu, kemudian ditarik. Nah, ini contohnya beberapa konektor dengan teknik penguncian yang berbeda. Ini jenis-jenis konektor yang mungkin nanti akan kalian temui di kendaraan. Ini ada yang gede seperti ini. Kalau yang gede seperti ini, proses pelepasannya akan cenderung berat, sangat berat ya. Karena gaya gesek masing-masing konektor itu kan jumlahnya lebih besar daripada mungkin yang ini konektornya cuma 2 atau mungkin 4 dan sebagainya. Kemudian langkah melepas konektor. 1. Tekan pengunci badan soket konektor dan pisahkan badan konektor laki dan perempuan atau male female. Laki itu untuk male, yang perempuan itu adalah female. Jika sulit terlepas, angkat anti-backcom dari badan konektor dengan menggunakan obeng seperti terlihat pada gambar. Nah, ini contoh. Misalnya sulit ya, kalian bisa menggunakan obeng untuk menekan. Kemudian menggunakan obeng, masukkan obeng ke dalam bagian depan badan konektor. Angkat pengunci penahan dari terminal dan tarik kabelnya dari konektor. Nah, langkah melepas konektor, ini gambarnya. Ini kalau pakai obeng. Kemudian perhatikan posisi pengunci maupun posisi knob. Masukkan terminal konektor sampai pengunci berbunyi klik. Jadi kalau kita mau melepas, walaupun nggak jaminan ya, kita tekan sampai bunyi klik gitu, baru kita tarik. Pastikan konektor telah terkunci dengan baik dengan cara menarik konektor tanpa menekan kunci. Ini setelah dipasang lagi. Kemudian cara memperbaiki konektor. Yang pertama adalah keluarkan terminal konektor dari rumah konektor dengan cara menekan pengunci kawat atau obeng ukuran kecil. Jadi konektor di dalam konektor ini ya, terminal konektor itu yang kuningan. Jadi kalau ini konektornya, misalnya ini konektornya, di dalam ini masing-masing itu kan ada kuningan kecil-kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan terminal konektor. Itu biasanya kalau yang bagus itu terbuat dari kuningan. Tapi karena di pasaran itu mungkin kalian akan juga menemui konektor terminalnya itu terbuat dari besi juga ada atau mungkin baja ya, tergantung harga. Kalau harganya bagus, biasanya dia dari kuningan dengan kualitas yang bagus juga.
Tapi ada juga yang warnanya mungkin agak murah tapi dia terbuat dari baja yang metal ya, yang anti karat itu juga bisa. Nah, ini contoh-contoh cara melepas terminal. Jadi dari sisi depan dengan eh, obeng yang kecil ya, kecil tipis tipis masukkan ke terminal. Nanti ini di sini ada semacam dia yang agak menjorok keluar, nah itu ditekan. Baru nanti kabelnya ditarik dari belakang. Nah, itu terminalnya akan bisa keluar. Dorong terminal konektor keluar. Kemudian potong kabel yang rusak, kupas isolatornya hingga 10 mm atau 1 cm. Dan potong kabel pengganti sesuai penampangnya. Kemudian pasang terminal konektor pada bagian yang sesuai. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya. Ada spoon juga. Ini terminal konektornya seperti ini. Macam-macamnya ya jenisnya. Nah, ini tang untuk memasang ini kabel ini ke konektor. Misal ini tidak ada di tempat kalian atau mungkin di rumah atau mungkin di bengkel kalian, kalian bisa menggunakan tang lancip untuk memotongnya. Kalian mungkin juga memotong kabel misalnya nggak ada tang khusus lagi, kalian juga bisa menggunakan tang potong seperti ini. Ini juga bisa dipakai. Nah, kemudian yang tadi ya, yang untuk melepaskan terminal kalian bisa menggunakan obeng seperti ini, kecil. Syukur ada yang lebih kecil lagi kalau kalian punya. Nah, itu lebih bagus. Berikutnya ini ya, macam-macam bentuk terminal konektor atau kabel soket dan tang terminal konektor kabel. Nah, ini contoh terminal, contoh konektor ya. Ini sama. Nah, saya kira pelajaran kali ini saya cukupkan dulu untuk materi pembelajaran 11 ya. Nah, berikutnya saya berikan tugas. Nanti tugasnya kalian isikan di Google Form. Google Form-nya nanti akan saya sebarkan di Google Classroom. Jadi setelah kalian mendownload materi pembelajaran 11 ini, kalian kan bisa download, kalian bisa baca-baca. Jika penjelasan saya kurang jelas, coba bisa dibaca kembali modul tersebut. Tapi apa yang saya jelaskan kali ini harusnya sudah jelas harusnya. Tapi kita kan mempunyai persepsi, kadang mempunyai persepsi yang berbeda. Jika ada penyampaian saya yang salah, silahkan konfirmasi saja. Nah, video ini saya harap kalian memperhatikan di YouTube ya. Di YouTube, kalian bisa memperhatikan di YouTube. Nah, bagi yang hadir, silahkan untuk mengetikkan nama lengkap, koma, kelas kalian. Terima kasih. Saya kira cukupkan dulu untuk pembelajaran 11. Jangan lupa kita masih di kondisi pandemi. Saat kalian keluar rumah, usahakan selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan. Misalnya kalian kontak dengan apapun, misalnya gagang pintu atau apa di tempat umum ya, kecuali ya. Atau kalian mau dari tempat umum mau masuk ke rumah, cuci tangan dulu pakai sabun, kemudian baru masuk rumah. Jangan sampai mungkin tadi kita di luar lupa menekan, ternyata yang kita pegang itu di sana ada sesuatu yang menjadikan diri kita menjadi sakit. Walaupun kita nggak tahu apakah itu COVID atau bukan. Saya kira